Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syafa'ah, NIM 203180009. Saya dari kelas PGMIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik analisis data kualitatif. Di sini terdapat 3 submateri, yakni yang pertama model analisis data kualitatif, dan yang kedua ada analisis selama pengumpulan data kualitatif, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Dan mengenai poin yang pertama, yakni model analisis data kualitatif, di sini terdapat 4 model. Pertama, model circular Nash-Citation, dan yang kedua ada model Lexi J-Maliong, dan yang ketiga ada model Janice Mishosdari, dan yang keempat ada model sirkuler Sugiono. Ya, yang pertama ada model sirkuler Nash-Citation. Ini menyebutkan ada 3 prosedur dalam penelitiannya. Yang pertama, reduksi data. Apa sih reduksi data itu? Reduksi data itu mengenai laporan yang ditulis disusun sesuai data yang didapatkan, direduksi, diringkas, dipilih hal-hal yang pokok, dan berfokus pada hal-hal yang penting. Jadi, selama reduksi data ini, itu hanya menulis poin-poin yang penting, meringkas data-data yang sudah diteliti. Kemudian, yang kedua, display data. Apa sih yang dimaksud dengan display data? Maksudnya di sini adalah data yang didapatkan peneliti dikelompokkan menurut rumusan masalah dan disusun dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti dalam melihat pola-pola hubungan antar data yang ada. Jadi, peneliti itu kan meneliti. Jadi, meneliti itu kan pasti mempunyai hasil penelitian. Jadi, dalam tahap kedua ini, hasil penelitiannya itu dikelompokkan lagi sesuai apa? Sesuai rumusan masalahnya. Dan disusun secara matriks. Kemudian, yang ketiga ini ada mengambil kesimpulan dan verifikasi. Penyimpulan data adalah kegiatan lanjutan setelah kegiatan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan diperoleh pada tahap awalnya kurang jelas, agar semakin jelas dan tegas akan dilakukan tahapan berikutnya. Jadi, di dalam mengambil kesimpulan ini yaitu poin yang terakhir setelah kita melakukan reduksi data atau mengambil poin-poin yang penting, meringkas, kemudian penyajian data atau display data. Setelah itu kita melakukan kesimpulan. Kita simpulkan yang kurang jelas agar biar lebih jelas, kayak gitu. Selanjutnya ada menurut model Lexi J-Maliong. Menurut Maliong ada beberapa langkah yang termasuk dalam analisis data kualitatif yang meliputi menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data, mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi, coding setiap satuan, pemeriksaan keabsahan data, dan yang terakhir yakni penafsiran data. Selanjutnya ada menurut model Janice Mishosdari. Yang pertama, pada model ini tuh membaca dan mempelajari data. Jadi kita membaca data terlebih dahulu, mempelajari data-data yang ada, kemudian kita menandai dan gagasan yang ada dalam data. Jadi yang kedua ini menandai hal-hal yang penting, hal-hal yang sekiranya kita pakai, kayak gitu. Sama ya kayak di reduksi data. Kemudian yang ketiga itu mempelajari kata-kata kunci itu berupa menemukan tema-tema yang berasal dari data. Jadi itu mempelajari kata-kata kunci, kata-kata yang penting, kata-kata yang pokok lah, gagasan utama, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada menuliskan model yang ditemukan. Jadi kita menuliskan modelnya atau apa, kayak gitu. Yang terakhir yakni ada coding yang telah dilakukan. Jadi pengkodean, kita kode-kodekan. Yang ini poin ini kita kode apa, yang poin ini kita kode apa, kayak gitu. Selanjutnya ada model sirkuler Sugiono. Sedangkan menurut Sugiono ada beberapa tahapan dalam menganalisis data kualitatif,
yaitu yang pertama, ini ada tahap deskriptif. Tahap ini menggambarkan peneliti pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepintas. Jadi kayak kita sekarang itu kan kita magang itu kan kita meneliti ya, observasi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan juga. Nah, kemudian poin akhirnya kita akan membuat sebuah narasi atau deskripsi, kita deskripsikan, oh gini, kita deskripsikan langkah-langkahnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi data dan memfokuskannya pada masalah tertentu. Peneliti menyortir data yang menarik, yang penting, dan yang baru dari data yang ditemukannya. Pada tahap pertama, dan dikelompokkan menjadi kategori-kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Jadi ini kayak lebih terperinci lagi ya, jadi lebih fokus, lebih mengambil data-datanya. Jadi sama kayak yang pertama, model yang pertama itu reduksi data. Terus yang selanjutnya ini ada tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus penelitian yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, sehingga menemukan tema dengan cara mengonstruksi data yang diperolehnya menjadi suatu bangunan pengetahuan hipotesis atau ilmu yang baru. Jadi, tahap seleksi itu kita pilah-pilah lagi dari kita merangkum, mengambil hal yang penting, kita seleksi, oh ini dipakai, oh ini tidak, jadi diseleksi. Biar apa? Biar lebih rinci, lebih ringkas, bisa dipahami dengan mudah kayak gitu. Selanjutnya ada analisis selama pengumpulan data. Di dalam analisis selama pengumpulan data, di sini ada beberapa referensi ya. Yang referensi yang saya ambil itu ada analisis dalam pengumpulan data kualitatif dan juga analisis setelah pengumpulan data kualitatif. Analisis dalam pengumpulan data kualitatif ini ada analisis data selama proses pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada serta memikirkan catatan data baru yang akan dikumpulkan, mencari kebenaran informasi yang masih kabur serta mengarahkan analisis yang sedang berjalan. Sedangkan kalau analisis setelah pengumpulan data kualitatif ini adalah laporan penelitian kualitatif sebagian besar menyusun teks naratif yang disusun secara sistematis sehingga akhir pengumpulan data peneliti disibukkan oleh penyajian data yang telah dikumpulkan serta dianalisis sebelumnya. Jadi kayak gitu. Jadi kita menganalisis datanya, kemudian disusun dengan teks naratif. Secara apa disusunnya? Secara sistematis, urut. Maksudnya sistematis itu urut gitu. Selanjutnya ini materi yang terakhir, ini ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini menjelaskan bagaimana dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami arti dari berbagai hal yang ditemukan dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, sistematis penelitian, pencatatan data wawancara yang telah didapatkan dari beberapa informan, konfigurasi menggunakan alur sebab akibat dan menarasikan data literatur, referensi buku sosial dan politik. Jadi penarikan kesimpulan ini pada poin yang terakhir. Jadi kita ambil poin-poinnya, kita simpulkan bagaimana dari hasil wawancara kita, terus hasil informasi-informasi yang kita dapatkan kita simpulkan jadi satu gitu. Selanjutnya, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.